Jo, sebenarnya terima kasih nih atas waktunya, sudah diizinkan teman-teman layar foto mampir lah ngobrol-ngobrol sama Kak Jo. Nama lengkapnya apa sih? Kak Joshua Tampu Bolon. Ya, itu singkatan lah. Kalau nama Joshua Toman Parningotan Tampu Bolon. Oh, iya, Toman ini bahasa Batak juga. Toman Parningotan. Iya, benar. Oh, berarti ada nama lengkap nih berarti? Ada. Panggilan Glenn. Panggilannya Glenn. Oh, panggilannya Glenn? Ya, bukan Joshua? Bukan. Panggilan kalau di Medan teman-teman bisa manggil Glenn. Panggilannya gitu. Oh, Tapi di sininya di Jakarta? Iya, nama aslinya Joshua. Gitu. Oh, Ini Joshua. oh. Soalnya kan pasti kan misalnya ya, kita kan nyari channelnya Kak Jo ya. Kak Jo, pasti kan kita nyarinya Joshua bukan Glenn ya? Iya. betul. Itu nggak banyak tahu lah. Nggak banyak tahu. Ya teman-teman dekat aja panggil Glenn gitu. Gitu. Kenapa nggak pakai langsung Joshua? Nggak tahu. Atau Joshua Tampu Bolon kerennya atau gimana? Nggak terlalu mikir itu keren atau nggak. Cuma ya teman-teman enaknya manggil begitu ya kita terima aja gitu. Oh, oke. Glenn gitu. Ya, kedengar dari kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil, Oh, dari kecil. Orang tua juga sering manggil. Oh enggak, orang tua manggil nama. Kalau enggak kayak panggilan apa? Panggilan Apa Jojo gitu. adik gitu. Oh, adik. Oke, Kak Jo, berarti ini Kak Jo dari Medan, gitu ya, ya? dari Medan. Ini ke Jakarta karena dalam rangka apa? Aku ke Jakarta lagi ada rencananya lagi mau rekaman Oh, dan juga sama mau ketemu guru besar lah. Ada guru nyanyi juga Jack Marpaung. Mau ketemuan sama beliau dan juga ada pelayanan di Batam minggu depan. Jadi sambil pelayanan juga. berarti Medan, Jakarta, ke Batam, kemana lagi nih? Ya, pulang lah. Oh, Balik pulang lagi. Istirahat lah. Istirahat ya. Oke, berarti sekarang kegiatannya itu maksudnya bernyanyi ya? Nyanyi, Nyanyi, kuliah ya, jalankan hobi lah. Ada Oh. main game, kuliah, mas kuliah, kuliah. Masih semester 7. tapi yang dikenalnya itu bukan kuliahnya, bernyanyinya dari Bernyanyinya, bernyanyinya. Karena memang dari tahun 2012 awal mulai bernyanyi. Cuman dulu di tahun 2010 aku udah pernah syuting si Bolang di Medan. Tepatan aku jadi bintangnya, jadi si Bolangnya di Trans 7. Di tahun 2010. 2010-nya. 2010. Nah, 2012 kita lompat ya. Dari acting, dari Langsung bernyanyi. langsung bernyanyi. Berarti kan ada basicnya dong. Basicnya ada yang mungkin udah talenta kita di situ dikasih Tuhan ya. Tuh, oke. Gak ada les-les, langsung rekaman bagus, pertahankan gitu. Langsung jadi gitu. Ada proses lah, ada proses. Terus bagus lah. Berarti Iya. dari kecil yang untuk maksudnya talentanya untuk bernyanyi itu dari kecil ya. Dari kecil udah mulai. Cuman masuk ke dunia entertain dari 2012. Entertain 2012. Setelah masuk di Bolang. Iya, dari si Bolang ya lepas kontrak lah ya. Oh, lepas kontrak. Habis syuting ya udah gitu kan. Kemarin memang ada rencana mau lanjut program, cuman orang tua nggak izinin. Bikin program baru sama Trans 7, orang tua nggak izinin. Ya udah, 2 tahun itu fokus sekolah lah gitu kan. Jadi fokus sekolah. 2012 ya Tuhan kasih jalan masuk ke dunia entertain tapi di bidang musik. Ya, oke Kak Jo. Saya lihat apa videonya tuh yang waktu kecil ya, waktu main dengan Mario Sinambela ya. Iya, Mario Sinambela. Oh, Itu yang bikin musik dulu, arranger musik arranger musiknya. di tahun 2012. Kak Joshua tahu di mana dia sekarang? Mario, kurang tahu ya di mana ya. Kita Udah lost contact. udah lama lost contact 2015 ini 2016 udah lost contact. 2015. Dia terakhir dia ke Medan, datang ke gereja, udah lost contact. Jarang sih komunikasi, jarang. Udah ketemu teman-teman baru juga kan. Oke. Nah, ini lebih menarik nih karena saya kenal juga. Oh, Mario, Bang Mario nih, teman Bang Mario. Oh, gitu loh. Iya. Nah, ada Mario di sini. Mudah-mudahan. Oh, benar-benar. Jadi Karena dia di Facebook ada. Kita oh, tahu di Facebook. Oh, iya. Oh, gitu. Nanti aku share ke dia aja. Tip. Kegiatannya akhir-akhir ini atau selama pandemi itu apa? Memang pandemi agak lucu ya, merubah tatanan hidup kita, kebiasaan kita, aktivitas sehari-hari dirubah semua sama pandemi ini. Jadi mengeluh juga nggak guna gitu. Apa yang mau dikeluhkan gitu ya? Ya kalau kegiatan
sebenarnya nggak terlalu banyak kesibukan ya. Ya paling kalau ada kesibukan ya kita kerja. Ya misalnya saya itu ada komunitas filsafat sama anak-anak. Ya paling kita bikin diskusi setiap ada Rabu. Kalau nggak Jumat kita debat di situ. Ada orang tua juga. Kalau nggak kita rekaman, baru kita nongkrong sama teman-teman selama pandemi ya. Baru kita baca-baca buku. Ya gitu-gitu aja. Tidak sesibuk waktu sebelum pandemi. Banyak yang di stopin lah sama pandemi, dibatasi. Lebih berkarya di saat pandemi atau sebelum pandemi? Pasti sebelum pandemi. Terasa ya? Pandemi ini terasa. Tapi lebih pingin kreatif lagi di masa pandemi atau? Oh haruslah. Kita kan melihat ini artinya gini. Ini bicara agak ilmiah sedikit nih. Secara psikologis kan manusia itu bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan gitu. Ya mungkin karena pandemi ini masih baru, memang kelam lah ya, 2020 kan tahun yang kelam banget nih. Ini memang membuat kita gak terbiasa, ini apa sih gitu kan. Nah kalau kita diam aja, mau sampai kapan, kita nggak tahu ini kapan terakhir. Bagus kita menyesuaikan diri dengan pandemi ini, ya cari cara gimana bisa bertahan hidup, berkreativitas gitu, di masa pandemi ini. Ya kita nggak butuh hasilnya mewah, megah, atau kaya gitu, nggak. Yang penting maksimal, dan kita punya kegiatan positif gitu aja. Oke, itu teman-teman Loyatulso ya. Keren, luar biasa. Dari kalau saya sendiri itu kenapa interest banget dengan Kak Joshua itu, satu dari kecil bertalenta, kemudian bernyanyi, terus ya nanti kita cari tahu ya tentang emang benar-benar filsafat. Ada satu lagi Ya, emang benar-benar filsuf ini Kak Jo ya. filsuf. Oke, teman-teman Loyatulso, tonton terus program Loyatulso dengan Kak Joshua Tampu Bolon ya. Iya, sudah. Tapi kita manggilnya Kak Joshua aja ya. Kak Joshua boleh. Tampu Bolon? Marga kan? Oh, Marga. Nanti banyak Tampu Bolon mana nih kan gitu. Tampu Bolon mana? Iya ada apa gitu. Oke, teman-teman Loyatulso, kita itu lagi bersama dengan Kak Joshua. Jadi sharing di satu sisi dari seni, ya kan? Di satu sisi juga kayaknya ada bor-bor filsuf kan? Filsuf. Iya. Filsuf itu gimana tanggapannya ya kan? Nah, menurut Kak Joshua sendiri, seorang filsuf menanggapi pandemi itu apa? Pertama saya mau disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu. Kalau dibilang saya seorang filsuf agak terlalu tinggi ya. Agak terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tapi mengenal, Saya lebih nyaman dipanggil pegiat filsafat daripada filsuf. Pegiat filsafat artinya, iya. Filsafat. Pegiat filsafat artinya saya orang yang suka dengan filsafat. Karena kalau bicara filsafat beda dengan zaman dulu ya, seperti Socrates di sebelum Masehi, Aristoteles atau Plato. Beda dengan sekarang ini. Artinya kalau mereka dipanggil filsuf ya sangat wajar, mereka itu udah tokoh besar gitu. Ya kalau saya emang siapa gitu. Nah, jadi bagi saya itu filsafat itu lebih bagus kepada aktivitasnya atau pembuktiannya daripada lisannya, tulisannya, pemikirannya. Kalau dulu lebih dikenal pemikirannya. Sekarang ke pinginnya ya dari pembuktiannya, aktualisasinya bagaimana gitu. Nah, Kak Jo masuk di situ. Iya. Oke. Ya saya suka pemikiran filsafat karena kan itu ilmu pengetahuan kan didasari oleh filsafat, the mother of science gitu kan. Nah dari situ saya lihat ternyata filsafat itu tidak harus mengantarkan orang kepada kepintaran, tapi kepada kebijaksanaan. Makanya saya kutip sebuah kalimat, knowledge is power, but wisdom is the superpower. Know how and when to apply the knowledge. Artinya pengetahuan ini memang kekuatan gitu kan, tapi kebijaksanaan ini melebihi atau melampaui kekuatan. Karena kebijaksanaan ini membuat kita tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara yang tepat untuk menunjukkan pengetahuan itu. Gitu. Nah kalau bagi saya menanggapi pandemi ini dari sudut pandang filsafat ya, sebagai pegiat filsafat lah. Karena kalau dibilang filsuf berat banget lah. Berat ya. Mohon maaf. Berarti teman-teman Loyatulso mohon maaf juga sama kita karena gak apa-apa. Terus terang saya dengar dan baca juga. Iya. Tentang Kak Jo, bukan dari segi seninya aja. Jadi udah kita lupakan yang lain, kita fokus ke apa? Pegiat filsafat. Filsafatnya. Jadi sebenarnya hampir sama lah maknanya itu filsuf. Pegiat filsafat hampir sama. Iya, tapi kayaknya filsufnya itu gimana? Frontal sekali ya. Frontal sekali. Oke. Kalau saya nanggapin pandemi ini dari sudut pandang filsafat, ada satu pemikiran Stoikis
stoikisme namanya. Jadi stoikisme ini mengajarkan kita bagaimana cara berbahagia. Ataraxia namanya, cara berbahagia. Jadi manusia ini kan dipenuhi dengan ketakutan akan kematian, ketakutan dia nggak bisa bahagia gitu. Karena kalau saya pikir rasa takut itu apa gitu kira-kira ya. Nah, rasa takut ini kan emosi negatif sebenarnya. Emosi negatif di mana orang berpikir di masa yang akan datang atau di depan ada hal buruk yang akan terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Nah, itu rasa takut tuh, rasa takut. Jadi dia berjalan dengan penuh kecemasan, akhirnya mempengaruhi pemikirannya, mempengaruhi hatinya, jadi salah bertindak. Contohnya, kita jalan naik mobil, macet, jalanan macet, baru kita klakson dengan sekuat-kuatnya, baru dengan kita marah, menunjukkan supaya orang minggir gitu. Apakah dengan demikian itu nggak jadi bahagia? Karena orang juga punya kepentingannya masing-masing kan, kira-kira begitu. Nah, jadi di masa pandemi ini bagaimana cara kita bahagia? Yang menerima kenyataan. Nah, jadi kalau bagi stoikisme itu, kalau kita kan besok saya mati, kita takut tuh, kita takut. Tapi kalau orang-orang stoa, orang-orang Epikurus gitu, mereka berpikir justru karena mereka tahu besok mereka mati, mereka bahagia. Artinya, kalau mereka tidak tahu, mereka takut. Jadi selama mereka tahu, mereka tidak takut, mereka bahagia karena mereka sudah mengetahui ke depannya. Kalau itu bakal terjadi gitu. Jadi itu menjadi kebahagiaan bagi mereka. Nah, kalau saya melihat di masa pandemi ini, saya nggak tahu ke depannya apa nih. Ada yang bilang ini politik lah, atau minta maaf nih, ini nggak ada unsur kemana-mana ya. Karena sensitif banget kita mau bahas pandemi ini. Kita senggol ke politik, nanti kita dicecar sama. Oh enggak, kita nggak akan bahas. Ya, kita nggak bakal bahas politik. Artinya kan isu yang beredar di sosial media kan, pandemi ini tercampur dengan hal-hal yang kompleks lah gitu ya. Ada oknum dibilang gitu, atau memang murni dari virus binatang gitu ya. Kalau saya lihat gini sih ya, saya nggak tahu kedepannya apa dan bagaimana nanti dunia ini berakhir. Tapi yang pasti saya tahu, saya akan mati. Nah, itu cukup menjadi kebahagiaan buat saya. Ya udah, ngapain saya stres jalani hidup ini? Kalau nanti saya mati, saya menghindar nggak bisa. Saya menghindar nggak bisa. Menghindar dengan cara apapun, kita berobat sampai miliaran juga, mati ujung-ujungnya. Ya udah gitu loh. Jalanin aja, tetap. Oke, berarti berpikirnya udah jalan aja gitu. Iya, jangan berpikir. Itu cara menguasai rasa takut sebenarnya. Malah sebenarnya takut ya. Manusia mustahil dong nggak punya rasa takut. Iya, mustahil nggak punya rasa takut. Kecemasan gitu ya. Cuman kan harus dikendalikan supaya nggak liar kecemasan itu. Paham ya. Bisa saja bertolak belakang dengan. Kalau antara seni dengan filsafat sebenarnya bisa bertolak belakang, bisa tidak. Bisa tidak. Karena filsafat itu kan justru bisa mengembangkan kemampuan seni kita. Cuman bisa bertolak belakang kalau kita sedang tampil gitu ya sebagai seorang seniman, tapi kita memasukkan unsur-unsur filsafat yang radikal. Itu nilai seninya hilang gitu. Karena seni itu harusnya menunjukkan keindahan, bukan menunjukkan kerumitan gitu. Memang ada kalanya seni itu rumit menjadi indah gitu, ada kalanya. Cuman kalau untuk tipikal saya juga harus tahu pada saat kapan saya memaksimalkan keduanya, pada saat kapan saya memaksimalkan salah satunya gitu. Sebenarnya filsuf itu atau pegiat filsafat itu bukan profesi. Misalnya gini, filsuf itu kan orang yang berpikir. Artinya ketika saya bertanya dari mana saya ada, kemana tujuan saya, apa yang saya lakukan besok, mengapa saya marah, kita semua sedang berfilsafat pada saat itu. Saat kita bertanya, kita sedang berfilsafat. Makanya mungkin kalau dibilang sebagai seorang seniman mungkin profesi, tapi kalau dibilang sebagai pegiat filsafat mungkin hobi lah gitu ya, bukan profesi. Karena nggak ada uang dari sana sih. Nggak ada uang. Mungkin kalau jadi akademisi, jadi dosen filsafat, ada uangnya, bisa jadi profesi gitu. Oke, jadi kalau saya filsuf, kalau bicara filsafat itu berarti kebanyakan mikir dong, atau istilahnya berangan-angan, itu termasuk filsafat kan? Berangan-angan, berpikir, ini kan filsafat kan berpikir kan, apa yang besok terjadi atau sebelumnya kayak gimana, yang saat ini belum tentu kita tahu, kayak gitu kan, itu masuk filsafat. Nah, seperti kan kalau konteksnya bisa itu sebagai apa sih, kalau bahasa saya itu udah nggak usah mikirin aneh-aneh deh, jalan aja gitu kan. Filsafat dia mikirin, terlalu banyak mikir begitu-gitu, yang ujung-ujungnya nggak ada titiknya atau gimana? Sebenarnya gini, kalau filsafat itu
bukan kebanyakan pikir bahasanya, tapi Ah. kritis. Oh, Kritis. kekritisnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Yunani kritis itu krinein ya, krinein. Nah, krinein ini artinya kalau dalam bahasa Yunani hakim itu kan krites gitu ya. Hakim itu kan judgment ya. Kalau krinein itu artinya menjudge. Artinya kalau seorang hakim, kita bikin sebuah alegori ya, ada hakim ketika dia membuat sebuah putusan, dia harus melihat sudut pandang dulu dari kanan dan dari kiri, baru dia bisa menentukan sebuah keputusan gitu, membuat sebuah putusan. Filsafat juga begitu. Jadi filsafat berpikir kritis, berpikir radikal, artinya tidak ada yang boleh membatasi dalam berpikir. Dia bisa berpikir kemanapun. Jadi dia nggak berpikir secara objektif. Dia nggak berpikir secara subjektif, tapi objektif gitu. Dia melihat secara keseluruhan. Nah, itu artinya keadilan dalam berpikir. Nah, kenapa filsafat bisa orang yang suka filsafat bisa berpikir sampai jauh banget? Karena dia berpikir dari seluruh sudut pandang. Contohnya kita bicara tentang cinta. Kalau saya sebagai seorang teolog, saya cukup Alkitab, gitu ya. Kalau saya seorang teolog, saya cukup membutuhkan Alkitab untuk cari tahu cinta itu apa gitu. Tapi sebagai seorang filsuf, saya harus cari tahu pemikiran orang. Cinta itu apa? Tidak cukup hanya pemikiran Socrates atau pemikirannya Plato, Aristoteles atau filsuf tertentu. Mungkin sama abang juga aku tanya, cinta itu apa? Ya. Nah, aku harus tahu semua sudut pandang. Nah, itulah filsafat. Oke. Wah, ini saya juga makin pusing kalau udah masuk ke filsafat kan. Terus Karena kan alamiah. Iya. saya pikir nggak usah lihat mau maaf dulu ya. Kalau filsuf kan kebanyak berpikir dari semua sudut pandang. Iya. Saya aja misalnya satu sudut pandang aja Rumit ya. rumit, Apalagi kalau banyak. apalagi kalau banyak kan. Nah, ini udah kita coba yang lain aja lah, karena nanti kalau udah masuk filsuf beneran nanti malah saya yang jadi Lebih luas lagi nanti. saya Bila sampai sore nih. saya Bisa bingung, sampai sore. saya yang bingung nanyanya nih. Tapi yang tertarik gini, Iya. ke seni musiknya. Jadi musiknya. Jadi sekarang kegiatannya bermusik itu masih tetap jalannya, masih tetap jalan. Musik masih jalan. Lebih senang istilahnya mainkan musik atau bernyanyinya atau barengan? Barengan. Cuman kan kalau kita di panggung ya lebih ke penyanyinya begitu. Lebih ke penyanyinya. Paling aku menguasai alat musik supaya bisa menciptakan lagu, supaya bisa menguasai nada, chord gitu. Jadi kita nggak buta nada gitu kan. Nanti kita suruh pasang di C gitu, kita nyanyinya di G lagi. Kan nggak lucu ya gitu. Oke, berarti lebih senang nyanyi sambil dengan Main musik gitu, main instrumennya ya. Tapi lebih dominan nyanyinya, Lebih dominan nyanyinya. lebih dominan Ya. gitu ya. Nah, Jadi mungkin lebih ada korek. nah, lebih enak kerennya. Lebih ada sensasionalnya ada ya. Satu pertama yang saya tarik itu adalah yang lagunya yang baru-baru Cara Tuhan. cara Tuhan ya, cara Tuhan. Kenapa itu sangat menurut saya untuk sekarang kita juga mengena juga ya. Apalagi cara Tuhan kan kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Ya kan. Ribuan cara Tuhan. Ribuan cara Tuhan kita nggak tahu. Jadi ya kembali lagi kalau kita bicara filsuf udah jalanin aja lah. Gitu kan pikirnya ya. Jadi nggak usah berpikir-pikir aneh-aneh lah. Cara Tuhan aja banyak caranya gitu. Jadi banyak cara lah yang dilakukan Tuhan itu. Misalnya supaya kamu tetap sukses gitu. Oke, ini kembali ke digital karena kita ini teman-teman Wayat Rosso itu senang dengan berbaur digital. Iya. Menurut Kak Joshua itu oke nggak sih dengan perkembangan teknologi sekarang kalau kita bawakan ke musiknya Kak Joshua? Maksudnya Kak Joshua dengan senang nggak dengan adanya teknologi digital? Teknologi ini mendatangkan dampak positif negatif ya. Artinya adanya teknologi kita mendapat informasi lebih cepat, bahkan lebih, kalau dibilang cahaya itu yang tercepat. Sekarang teknologi itu yang tercepat gitu loh. Iya. Jadi ada masalah di Amerika, kita udah tahu sekarang itu. Padahal cahaya belum tentu dari Amerika datang sini kan belum tentu nyampe gitu. Belum Nunggu tentu. berapa jam lagi? Iya, Ya kan? Nah, teknologi lebih cepat daripada cahaya. Itu jokes lah ya. Nah. Karena gini, cuman secara negatifnya gini, dampak negatifnya saking cepatnya informasi tersebar, kita sampai sulit membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Jadi, itu kan kembali ke masing-masing. Nah, kalau dari segi musik ini, senang nggak dengan adanya teknologi?
senang dong ya. Senang dong. Karena kan kalau di zaman dulu kan orang susah banget bernyanyi. Oh iya, iya. Susah banget bernyanyi. Susah banget nyebarin kaset. Misalnya nih, kalau di zaman tahun 60-an, saya dengar dari guru saya, Mang Borojek, belum nonton? Oh, Mang Borojek. Ya, cek Marbaung. Nah, Oke. jadi di masa dia itu rekaman, nanti lagunya di musik dijalanin, dia nyanyi dari awal sampai akhir tanpa berhenti gitu. Jadi apalagi orang Batak kan ada tinggi-tinggi kan, itu nggak boleh false karena nggak bisa ngedit kan. Nggak bisa diedit tuh. Oke. Kalau di zaman sekarang enak, dia nyanyi sebaik, cut gitu, nanti nyanyi lagi baik lagi, cut gitu, baru ditambahin lagi kan, tambah sekali, aduh, enak sekali lah. Orang yang nggak bisa nyanyi bisa jadi keren banget nyanyi. Betul. Itulah teknologi Sekarang. bisa Yang nggak menipu bisa kita. nyanyi Bisa jadi bernyanyi. bisa jadi penyanyi. Yang lagu-lagu false begitu bisa ini. Bisa. Bisa dilurusin ya. Kalau dalam bahasanya di melodi nanti naik. Oke, dari segi tadi maksudnya dengan adanya teknologi mungkin suara dari segi distribusi ya. Distribusi misalnya bikin album udah langsung sebar kayak gitu cepat kan. Iya. Daripada dulu cetak CD-nya Iya. Bukan notaris lagi. notaris dulu kan. lagi Ngesahin terus dulu ya. edarin ke distributor, ke toko, belum tentu juga laku ya. Iya. Jadi dulu kalau bikin lagu itu bisa sampai 250 jutaan. Aku waktu bikin album tahun 2012 itu 250-an habis. Oh. Cetak Itu 30. bikin itu dari awal maksudnya klipnya segala Semua. sama Dari musik sampai mencetak kaset 30.000 itu 250. sekarang cuma berapa rupiah doang. Apalagi kalau udah pakai HP kan tinggal ceng Iya, udah makanya- posting selesai, makanya- nggak keluar duit, Nggak keluar duit langsung jadi. Iya, makanya kan bilang cuma berapa rupiah doang. Kalau dibilang hitungan internet kilobyte-nya berapa gitu kan, udah Iya. langsung nyampe kan gitu ya. Oke, nah inilah dengan perkembangan teknologi itu ya berarti Kak Jo senang lah, maksudnya di satu sisi kan senang. Iyalah, ada meskipun dampak ada negatif itu kan tergantung penggunanya sendiri Iya. penggunanya sendiri. Tapi yang jelas semakin kreatif ya, maksudnya semakin. Oh iya, harus dong. kan banyak kan yang sekarang yang cover lebih kebanyakan jago ya atau Lebih enak ya. lebih enak kayaknya ya. Lebih enak. Karena cover ini kan mereka lebih easy, lebih mudah. Lebih mudah. Nah, Mereka nggak tahu prosesnya dari awal Oh iya, gimana iya. itu kan, itu bedanya. Oke. kadang kan banyak sampai penyanyi mau netapin undang-undang cover lagu itu harus gini. Ah itu saya tahu tuh, itu Bang Badai tuh. Iya. Bang Badai itu juga keras. Tadi Inggris Pak. Dari Pasti. Kayaknya kamarnya juga ikut-ikutan. Iya. Kamarnya. Oke, jadi sekarang kegiatannya lagi praktik juga, Praktek bikin sama lagu. skripsi lah. Skripsi. Bikin lagu enggak? Bikin lagu ya. Bikin lagu ya. Bikin lagu. Senang saya lihat senang ke pop Ballad, pop pop rock gitulah. pop rock juga. Rock juga. Itu kan yang waktu kecil Kalau yang kecil kan memang asli rock ya. belum benar rock ya. Blues gitu. Oh sekarang rock. Lebih ke romantis lah, romantis, mellow gitu. Oh bukan K-pop kan? Ah, aku nggak bisa menikmati kalau K-pop. Nggak pandai aku menikmatinya. Bukan nggak suka ya, bukan nggak suka. Jangan salah. Ini teman-teman dari Solo banyak yang K-pop ini. Nggak masalah, nggak masalah. Cuman memang secara pribadi aku nggak tahu menikmatinya dengan cara gimana gitu ya. Mungkin karena nggak relate ya dengan dengan aktivitasku gitu. Oke. Atau nggak sesuai dengan apanya kita? Dengan karakterku nggak sesuai. Nggak Makanya sesuai. aku nggak enak menikmatinya gitu. Bukan nggak suka. Karena kadang kalau aku nonton film-film Korea, kalau memang Nonton juga. nonton kadang kalau dia film action gitu, Oh, film action. film action. Tapi kenapa nggak suka K-pop? Iya karena mungkin nggak dapat ke karakterku gitu. Nggak dapat gitu. Misalnya kita nyanyi lagu Bon Jovi tiba-tiba masuk K-pop kan. Masuk K-pop ya. Tapi ada. Nah kan gitu ya. Tapi ada juga sekarang sih yang dulu ngerok tiba-tiba K-pop supaya naik lagi. Ya mungkin iya itu Iya kan, itu coba faktor lagi, ya itu kan? udah faktor inilah ya. Oh, faktor itu ya. inilah, faktor kebutuhan itu. Tapi Kajo konsisten ya. Harus lah. Konsisten ke Idealisme. idealismenya Idealis. gitu. Berarti untuk karya memang fokus ke rohani atau fokus ke mananya nih? Sebenarnya untuk sekarang Rohani ini atau non rohani? untuk sekarang ini memang lebih dominan ke rohaninya. Lebih dominan ke rohani. Cuman kita juga pengen lah ya menjangkau tingkat nasional. Hmm.
ya sejauh ini kita masih dapat proyek-proyek rohani, ya kita nikmati, kita syukuri gitu. Nah, lebih dominan maksudnya ada itu kan seperti kemarin kita Shirley ya, Shirley Boya ya. Shirley Boya ya. Shirley Boya kan dia lebih lebih ke rohani kayak gitu, lebih ke rohani. Tapi waktu kita tanya ya dia bikin malah kebanyakan bikin lagu ya. Ya, Kebanyakan bikin lagu. Jadi penulis ya, Songwriter kan ya. Berarti Kak Jo lebih fokus ke rohani atau memang umum? Sebenarnya umum. Bukan umum cuman saya pernah diingatin tapi apa? Maksudnya karakternya menurut saya lebih dapat di rohani ya. lebih dapat di rohani. Iya, produser juga bilang begitu. Makanya rohani yang dijalanin. Berarti apa yang dititipkan Tuhan Gak bisa dilepas lah nggak ya. bisa dilepas. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti kita dukung lah teman-teman Stolso, nanti kita dukung. Ada rencana ngeluarin single lagi? Ini rencana mau rekaman. Mau rekaman? Mau rekaman. Mudah-mudahan lah. Ya udah nanti di-share lah ke teman-teman Iya, Stolso siap, ya. siap. Oke, berarti aktivitasnya itu sekarang apa sih? Kuliah ya? Sekarang kuliah online berarti? Kita udah nggak kuliah lagi. Lagi Lagi praktek praktek. sama sekaligus skripsi. Oke, terakhir belajar offline atau Bulan online? 2. Bulan 2. Itu terakhir. sebelum Oh, pandemi online. tadi. Iya, belum pandemi. Berarti sebelum ini Maret online. Maret kan udah mulai libur di situ waktu itu. Karena masa pandemi kan, jadi diliburkan seminggu. Malah sekarang 1 tahun ya? Jadi dari libur seminggu itu diperpanjang lagi libur, diperpanjang lagi liburnya, udah libur terus lah. lebih senang kayaknya. Kalau saya sih kayaknya kalau saya dulu di masa sekarang kayaknya saya lebih senang deh kalau libur. Kalau Sebenarnya iya ya. Libur itu menyenangkan. Menyenangkan. Cuman Tapi kalau libur karena pandemi gak menyenangkan. nggak menyenangkan ya. Kadang jadi ada rasa rindu, pengen kumpul lah Pengen sama kumpul juga sama teman-teman. teman-temannya. Cuman kadang kalau teman dikit, aduh, kayak gitu kan. Ya kita nggak apa-apa kena ke keluarganya kan nggak enak. Iya, nggak enak, Keluarga ya. kita pulang nanti tiba-tiba kan bawa virus, aduh. Oke. Saya pribadi itu lagunya Kak Jo Cara Tuhan. Itu cara Tuhan itu bersejarah tuh sama saya tuh. Itu maksudnya Cintaan saya, cintaan historinya Iya. Kak Jo sendiri. Jadi bermakna gitu. Ada maknanya karena waktu itu aku sempat di titik menjadi agnostik kan. Agnostik. Jadi kalau ya itu risiko belajar filsafat lah ya. Jadi kan ada tahapannya. Agnostik, diagnostik. Bukan diagnostik, agnostik. Dan jadi tahapannya ada. Jangan terlalu detail. Soalnya secara umum aja. Agnostik itu apa sih? Agnostik itu orang yang meragu-ragukan Tuhan itu ada atau tidak. Iya, saya ada di tahap itu. Jadi gelisah lah gitu. Nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab lagi, dan nggak pernah beribadah. Kalaupun ke kampus ya udah, karena kepintaran kita aja. Kita di kelas belajar gitu, teman-teman gak ada yang tahu. Cuman kita gelisah sendiri dalam hati gitu. Nah, di jalan mau pulang dari kampus, di ojek online, udah terinspirasi keluar itu. Ribut, Tuhan. Nah, aku waktu Ini bukan karena terinspirasi karena masa pandemi kan? itu aku ceritain sebelum pandemi 2018. Itu 18 tahun. Lagu itu 2018 aku ceritain. Oh, luar biasa. Inilah cara Tuhan, makanya bikin lagu itu. Itu cara Tuhan nyelamatin aku lah dari sisi agnostik itu. Tapi dengan lagu itu ya banyak memberkati orang. Ya, puji Tuhan lah ya. Kalau itu puji Tuhan. Ini kalau kita bicara digital banyak yang view, banyak yang apa. Tapi makanya saya interest itu juga benar. Jadi cara Tuhan itu berbeda buat masing-masing pribadi. Ada ribuan, artinya kan nggak terbatas. Nggak terbatas sebenarnya. Menggambarkan Jadi tidak terbatas. kenapa kita laguin ya? Manusia kan begitu kan. Iya. Tuhan aku minta ini nggak dikasih gitu. Aduh ini Tuhan gitu. Oh kenapa ragu gitu loh. Nah kalau kita bicara sedikit nih ya dari sudut pandang Alkitab, burung-burung saja pelihara. Apalagi burung-burung yang lain. Bukan. Oh bukan, Masa kan anak-anak yang kukasihi tidak kan gitu kan. anak-anak yang kasih. Nah artinya masa kita mau dibandingkan dengan binatang? Binatang aja Tuhan pelihara. Masa kita kebanyakan khawatirnya gitu. Burung merpati aja dikasih makan. Ya semua burung lah gitu. Semua burung Dikasih ya. makan. Jadi apalagi kita sebagai manusia udah dikasih pola pikir. Iya. Iya. Good luck. Nah ini teman-teman Tosro ada yang apa? Ada yang komen nggak? Nggak ada nggak? Ada yang Nggak ada ya? pingin nanya gitu. Kalau nggak ada, ya live gitu. kita mau tutup nih. Oh nggak ada. Hah? Ada nggak? Ya udah, kita tunggu ya teman-teman Tosro. Ini seru nih. Jadi kita ngobrol santai dengan Kak
Joshua. Di satu sisi kita itu dari Oya Close itu Kak Joshua senang dengan karya sendiri, dengan mungkin tadi seperti diceritain tadi itu ada historinya sebenarnya lagunya itu, tapi saya pribadi ini kayaknya ada sesuatu gitu. Cara Tuhan itu ya kita juga ngerasa sendiri banyak cara Tuhan itu kenapa kita ragukan lagi, ya kan gitu. Nah, kemudian dari sisi perkembangan, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, ada. Kalau saya sih banyak, tapi saya banyak, tapi satu, jangan cuma satu. Enggak, Ada ABCD ya. ada ABCD, enggak satu aja. Satu aja ya. Kak Joshua ini kan multi talenta. Oh iya, makanya kan dari awal kan dia musik, ya, bernyanyi, terus filsafat, penggiat filsafat. Ini makanya saya sedikit juga Mas Aceh, karena seni sama filsafat itu belum tentu juga berbarengan. Tuh, Ya, ya, tapi kan sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, Sudah ya. tergantung kita mengolahnya. Mengolahnya gitu ya. Manage-nya. Iya betul. Jadi yang saya tanya ini Kak Joshua, untuk saat ini Anda lebih dominan ke musik atau ke penggiat filsuf? Tergantung tanggalnya juga ya. Begitu ada tanggalnya juga. Akhir bulan ke filsuf. Iya, karena kalau setiap hari kita belajar filsafat meledak juga kepala ini. Oke. Tapi ini saya apa dulu ya? Kadang ya, ini daily kegiatan aktivitas sehari-hari. Kita itu berfilsafat itu pada saat awal-awal bulan. Iya kan? Ini saya udah tahu nih. Iya. Pada saat akhir bulan Tengah bulan bernyanyi. dulu. Bernyanyi benar, ya kan? Ini saya maksudnya waktu kuliah dulu di Jogja tuh Ya. kayak gitu. Awal bulan berfilsafat kita. Jadi banyak ngumpul-ngumpul. Banyak ngumpul-ngumpul. Nanti akhir bulan pada cabut semua. Nah, disitulah kembali ke kos masing-masing bernyanyi. Nah, ini Kak Joshua sendiri itu gimana? Ini karena kan tadi ngomongnya gini, tergantung tanggalnya. Tergantung tanggal. Ini mau main tanggal awal bicara awal. Enggak. Ya sebenarnya kan kalau aku belajar filsafat itu biasanya untuk aktivitas sehari-hari ya. Yang tadi aku bilang, kadang Rabu, kadang Jumat gitu. Karena memang di situ aku kumpul sama teman-teman. Dulu kan kita punya komunitas di Jakarta Timur. Kalau sekarang ya via Zoom lah. Kita kadang angkat satu topik baru kita debatin bersama-sama dengan beragam pemikiran gitu. Cuman kadang kalau setiap hari begitu kan lemas gitu ya. Lemas gitu. Makanya iya. Capek juga ya. Aku nggak kupikirin tapi pemikiran orang kupikirin. Gitu. Capek. Jadi kadang aku juga kalau baca buku filsafat, jujur aja paling itu 2-3 jam udah hebat banget baca buku filsafat kuat sampai segitu. Iya. Ya, bagiku udah kuat gitu ya. Memorinya berarti oke. Ya kadang baca lewat kosong-kosong aja. Yang penting 2 jam. Oh kan ya. Kosong aja begitu, enggak. Ya kadang gitu, cuman kadang kalau kita lagi penat gitu, paling baca buku-buku yang praktis, yang menginspirasi, yang menguatkan gitu. Karena kalau filsafat bisa dibilang nggak menguatkan, tapi mempertanyakan kan, nggak ada penguatan dari filsafat kan. Menguatkan di akhir bulan. Ya menguatkan di akhir bulan. Ya cuman kalau nyanyi kadang kita lihat kebutuhan juga. Kadang memang kalau dibutuhkan kita latihan, kita jaga kesehatan supaya bisa maksimal gitu. Oke. Iya. Nah, tadi apa tadi? Lebih dominan. Nah ini kalau ibaratnya dipresentasikan gitu. di presentasi lebih senang mana sih? Lebih senang mana gitu. Ingin fokus mana? Ini dua hal yang berbeda. Kalau filsafat menjadi hobi, kalau ini menjadi profesi. Betul. Memang lebih enak hobi yang jadi profesi ya. Lebih enak Iya, hobi jadi cuman profesi. Itu proses dulu lah, baru jadi Proses profesi. dulu ya. Proses dulu. Tapi kalau membawakan lagu atau bernyanyi itu membawa filsafatnya nggak sih? Kadang sebelum kita nyanyi, aku bagi apa dulu? Bagi motivasi lah. Gitu ya. Bagi motivasi itu bicara gitu kan, kita dikasih waktu 2-3 menit bicara. Ya di situ kita bukan lip service ya, tapi lebih ke bagikan sesuatu yang positif untuk menguatkan orang. Ya gitu. Kalau kita nyanyi. Misalnya pada saat sekarang kan mungkin hobinya filsafat terus profesi sekarang. Tapi sekolah teologi.
Nah, itu bedanya tuh. Nah, ini bahaya ya. Mana yang benarnya nih? Ini kembali ke teologinya lagi nih. Ini penyanyi nih. Sekolah teologi nih. Tapi kok filsafat. Tapi ujung-ujungnya pada saat bernyanyi menggunakan satu gabungan antara teologi sama filsafatnya. Iya. Ya. Karena teologi dengan filsafat itu sebenarnya berjalan bersamaan gitu. Cuman karena filsafat sudah banyak kotor lah gitu ya, dalam artian bisa pemikirannya udah bertentangan dengan Alkitab, dengan teologi. Jadi orang udah banyak nggak suka dengan filsafat. Jadi kalau dibilang filsafat, jangan, itu rumit, itu begini, itu begitu, nanti bisa nggak percaya Tuhan. Padahal kan nggak begitu juga kan gitu. Oke, ada lagi? Kan saya cukup. Oh, hah? Kalau saya cukup. Ini saya mau close ini, ada yang nanya nggak? Ada itu? Ada nggak? Kalau ada yang nanya di live, Ada teman-teman yang solo yang mau nanya? Hah? Oh, berikan semangat aja. Oh, serius nih? Berikan semangat. Saya close nih? Oh, enggak? Tuhan close, oh jangan ya. Jangan. Tuhan. Nanti kita kena, jangan ya. Oke, Kak Joshua. Jadi targetnya apa sih sebenarnya? Sejauh ini saya nggak punya, ini bicara jujur ya, saya nggak punya target yang istimewa, spesial atau luar biasa ke depan. Saya nggak bisa begitu. Saya tipikal orang yang orang yang bertahap. Semoga hari besok saya bisa jalani dengan bagus, dengan maksimal gitu. Jadi saya nggak berpikir depan saya harus begini. Saya nggak bisa begitu. Jadi, makanya kalau sekarang ini saya lebih berpikir ke arah percintaan atau cinta dan kematian. Itu yang lagi saya senangi gitu. Jadi saya nggak terlalu mikir cita-cita saya apa gitu. Karena banyak orang yang bercita-cita nggak kesampaian, kecewa, jadi pesimis, hancur gitu. Karena saking tingginya ambisinya gitu. Lalu terobsesi. Saya nggak bisa gitu. Jadi lebih bagus saya lihat kemampuan saya, pelan-pelan saya kembangkan, entah Tuhan mau angkat, entah belum, ya jalan aja terus gitu. Oke, teman-teman yang Tuhan, tadi seperti Kak Joshua sampaikan, ya jangan terlalu berpikir apa berpikir tinggi boleh, berpikir tinggi boleh, tapi udah pelan sesuai kemampuannya kita aja gitu. Jalani pelan-pelan aja ya gitu. Ada nggak pesan-pesan dari tips buat teman-teman Oya Tolsto sebagai seorang musik yang apa ini? Temanya apa nih? Misalnya ingin bikin lagu atau apa itu, ingin menjadi musisi. Kalau dari saya, untuk menjadi seorang musisi itu, saya pribadi berpikir gini, kalau memang saya memilih ingin hidup dari musik, saya harus berani dulu apakah saya mampu hidup dari musik. Itu pertama tuh. Kalau memang saya ingin hidup dari musik, mau nggak saya berkorban untuk musik sekalipun saya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi jangan pengen hanya melulu menginginkan hasilnya gitu. Walaupun saya nggak dapat, artinya gini, saya suka musik, mau nggak saya berkorban rugi gitu untuk musik. Kalau berani, arti kalau sudah tak sampai pada tahap level itu, jalan. Artinya jangan menyerah, karena kan orang kan pengen yang praktis ya, instan gitu, nyanyi langsung terkenal dapat uang. Ini dengan teknologi sekarang itu kan jadinya para cepat gitu, pengen cepat. Gak bisa. Padahal kalau bermusik itu kalau benar-benar cepat naik cepat turun. Itu hukum. Cepat naik cepat turun. Karena orang nggak lihat karakternya, orang hanya melihat dia sesaat, wah dia bagus. Sesudah orang jenuh, bosan, hilang gitu. Yang bikin orang nyaman sama kita kan karakternya melekat. Jadi untuk menjadi seorang musisi harus totalitas, harus kreatif, jangan berhenti berkarya, kembangkan gitu maksudnya, dan militan. Jangan pikirkan hasilnya, pikirkan prosesnya. Oke, jadi jangan berpikir rupiah dulu lah ya. Jangan pikir rupiah dulu. Jangan berpikir rupiah dulu, tapi prosesnya. Mati aja prosesnya dulu. Itu nanti datang sendiri ya mas. Kita pernah kok nyanyi, rugi pernah. Jadi aku pernah nyanyi, diundang itu, yang undang ini kayak bagus banget gitu. Aku udah cerita ke teman-teman. Aku bayar pemusik 500.000, ternyata aku nggak dibayar. Jadi aku udah rugi bensin, rugi pemusik lagi. Pemusik lagi gitu ya. Pemusik sendiri itu. Udah, aku nggak dibayar. Sedih. Cuman aku anggap itu jadi proses buatku. Sampai ke depan udah jalannya aja. Ya, tapi malah jadi lebih baik sekarang. Belum.
Saya nggak tahu kapan saya sukses. Yang saya tahu saya jalan tiap hari melangkah aja terus lah, pelan-pelan gitu. Oke, itu teman-teman Oyatul Soul. Ini bukan saya nyampainya, ini dari Kak Joshua Tampu Bolon. Jadi kalau teman-teman Oyatul Soul ingin mendengarkan lagu dari teman-teman Oyatul Soul juga bisa langsung ke Tampu Bolon. Nanti yang saya lihat itu yang lebih interest saya langsung nonton itu pada saat megang gitar. Ya, lagu Cara Tuhan ya? Ya, Cara Tuhan. Nah itu, kalau ketemu judul Cara Tuhan, share ke teman-temannya. Ya. Nanti boleh kita kasih tentang Kak Joshua di video ini ya? Boleh. Kita sharing juga ya? Ya. Boleh, nggak apa-apa. Oke, nanti teman-teman Oyatul Soul, nanti kita akan share juga melalui channelnya YouTube Oyatul Soul tentang Kak Joshua. Mungkin channelnya juga ada kontennya nanti, atau biasanya ada email saya ada, cuman ya channel itu saya Joshua Tampu Bolon. Facebooknya juga Joshua Tampu Bolon. IG-nya Joshua Tampu Bolon juga. Soalnya saya pada saat cari di IG itu banyak Tampu Bolon. Iya, mungkin bukan Joshua gitu. Ada Alex Tampu Bolon juga. Cuman bukan Joshua mungkin. Gitu. Kira cuma satu gitu Tampu Bolon. Enggak ya. Oke teman-teman Oyatul Soul, ini sebenarnya kita sharing session karena semalam itu ada kendala lah. Nah, kita dikasih waktu sama Kak Joshua. Terima kasih Kak Joshua. Saya juga terima kasih. Nunggu kita tadi ya, dari tadi pagi kayaknya nih. Udah nunggu kita bukan dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin sore. Iya. Terima kasih Kak Joshua. Semoga kontennya, prestasinya bermusik maupun nanti tentang filsafat itu yang penting berguna bermanfaat bagi banyak orang.